Takdir itu ada sin. Dengan Makris takdir. al-khairat. Kita bertadaan. Ya perlu nengkis ni. Ya perlu nengkis. Engki. Lalu. Sangkola. Okey. Lah. Ini oh ini. Serang Sama. kategori kan. Oh ini. Sama di Kak Dima. Tina dari Makassar ingin aku beli kan itu enak. Yang mungkin gitu. Mungkin begini. Udah tak dari. Oh siap. Tos kelangkong ki. Siap. Tinggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin mukarramin, segenap jamaah Masjid Agung Asy-Syahid rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuja dan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Allah yang tidak terkira kepada kita, sehingga pada detik ini Allah masih mentakdirkan kita berkumpul di tempat ini. Barusan telah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Selanjutnya seperti biasa kita mengkaji kitab Nasaihul Ibad, nasihat bagi para hamba, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatis salisatu wal arba'un, tining maqalah nomor 43. An ba'dil hukama'i, dari sebagian para orang-orang ahli hikmah. Man i'tasamah, man tining pasaroreng i'tasamah panika berpegang teguh nakhuan orang, nakhuan erat pasaroreng biaklihi kalaban akal orang, dallah maka tersesat pasraman. Ai tekesah man tining pasaroreng i'tamada bergantung pasraman ala aklihi atas akalaman, fi umurihi atas setajah perkara neman, atas setajah urusan neman, walam ya'tamid bentak bersandar orang, tidak bergantung orang, bersandar orang ala Allah Ta'ala atas Allah Ta'ala, fi dzalika idil misika sebut lam yahtadi maka tak pareng bototu pasar Allah ila sawab dan kebenaran. Kata orang ahli, sebagian orang-orang halimah berkata, barang siapa berpegang teguh pada akalnya, dallah tersesat. Artinya man i'tamada ala aklihi, barang siapa bersandar atas akalnya, fi umurihi dalam urusan-urusannya, walam ya'tamid Allah ta'ala, dan dia sama sekali tidak bersandar kepada Allah, fi dzalika di dalam urusan-urusannya, lam yahtabi lasawab maka Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang tersebut kepada jalan kebenaran. Maksudnya makalah ini menyandarkan bahwa kita itu manusia lemah, akal kita itu lemah. Gimana enggak lemah? Otak kita sekecil ini. Yang namanya manusia ya otaknya segini.
akalnya segini, urusannya banyak sekali. Urusannya A sampai Z, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Maka tentu kalau kita hanya menyandarkan pada akal kita, tersesat kata orang kitab, kesasar, bahkan stres atau depresi. Mengapa Allah mentakdirkan ada lupa pada setiap manusia? Seandainya tidak ada lupa, semua orang stres. Lupa. Lek ada masalah, kal petok, kal baluk lupa. Enggak boleh lupa boleh. Ya tak lupa bi Allah. Seandainya kita selalu ingat pada semua masalah kita, gila semua, gila kapi kita, stres, depresi. Enggak ke otak, enggak ada si kepatian, enggak meloloh kan berduka, lupa. Jadi salah satu hikmahnya ada lupa itu adalah supaya kita tidak depresi. Lupa itu sepertinya sebuah kelemahan, tetapi sebenarnya lupa itu adalah alat bagi kita supaya kita tidak fokus pada masalah kita. Lupa, mau deki gitu, ya. Nah, ada orang yang dengan sombongnya mengagukan akalnya. Gila, Pak. Salah satu negara yang sangat, yang bukan sangat ya, yang sangat mengutamakan akal itu Jepang. Tahukah bahwa tingkat bunuh diri di Jepang itu tinggi? Orang bunuh di Jepang itu banyak, tinggi sekali. Bahkan di sana ada sebuah hutan itu favorit tempat orang bunuh diri. Sakit apa? Karena mereka akal yang mereka utamakan. Mereka jarang tahu Tuhan. Saya tanya apa agama Jepang tuh? Katanya agama Shinto. Agama Shinto apa nyembah matahari. Tetapi rata-rata mereka tuh tidak beragama atau ateis. Semuanya diukur dengan akal. Maka ketika dia gagal, dia menyalahkan dirinya sendiri. Aduh, engkau tak ajar, engkau salah. Dia di Jepang itu terkenal kalau tidak naik kelas, sebuah aib. Dia bodoh. Sudah belajar, berarti kamu bodoh. Ya udah, bunuh diri aja. Seakan-akan begitu. Karena di Jepang itu Tuhan, posisi Tuhan itu jarang. Posisi Tuhan jarang dikenalkan. Ada cuma beberapa orang saya tanya itu hanya formalitas. Maka kata pengarang kitab, barang siapa mengagung-agungkan akalnya, danlah tersesat. Apalagi urusan agama. Kalau Jepang kan bukan urusan agama, persaingan di kelas, persaingan di kantor, di perusahaan, dia gagal, dia depresi, bunuh diri. Karena dia akalnya sudah kalah gitu loh. Dia tidak tahu bahwa ada Allah yang mengatur. Kalau urusan agama apalagi, jangan sampai kita hanya mengandalkan akal. Ulama terdahulu rata-rata usianya pendek-pendek. Kurang lebih 50, 60 wafat. Cuma karangan kitabnya, karangan tulisannya tuh yang Jalaluddin As-Sayuti kak jento sangarang kafir Jalalain coba ki bersuca 600 kitab. Wafat tak ada Pak Sibidak tak sana. Ada Pak Petong Polo 600 kitab itu bisa nulis. Imam Ghazali itu udah nyampe 60 wafat. Tapi karangan Ihya Ulumuddin itu segini terjemahannya ini senulis dia tidak pakai akalnya dia tunjukkan di hadapan Allah yang maha pintar. Kalau pakai akal tidak mampu. Maka ada ilmu laduni, ada ilmu laduni, konsep ilmu itu semacam ada ilham dari Allah. Ketika akal tetap dipakai tapi dalam bimbingan iman kepada Allah. Jangan akalnya, kita nyari Allah ngaku akalnya kak. Bahaya. Akal tetap dituntun oleh wahyu. Banyak ketika tanpa wahyu meleset. Jadi
barang siapa mengagung-agungkan akalnya dhallah, tersesat. Waladhdallin, itu kan. Wal maghdubi alaihim waladhdallin, dan bukan orang-orang yang tersesat. Bukan orang-orang kau marahi, dan juga bukan orang waladhdallin, itu tersesat. Acara clear pada lopot. Jadi pakai iman kepada Allah, asandar ke Allah. Rata-rata modern nyambuk ka dinto kiai menolong kitab kudu ambil udu, mon nata kitab kulit kabit ng taklim muta'allim. Nata buku kak dinto, nata buku itu dia atur. Semakin banyak lafaz Al-Qur'annya, dia terus di atas. Itu begitu ulama dulu. Saking ngasteten paman ajunan kudu buku combong. Ya tatep ben seremben. Si Quran berbel kan kita gitu. Di taklim tuh saking mereka memuliakan ilmu, tatanan buku yang paling banyak Al-Qur'annya, potongan Al-Qur'an itu mereka taruh di atas. Itu salah satu ekspresi mereka memuliakan Allah. Dia tahu bahwa dia bisa karena Allah, bukan murni akalnya. Akalnya mana akal? Otak kita kak dinto. Gelenon, mau pecah, pada dia tekembek bisa. Gelenon, lama gelenon talang kongko, tekembek otak sape. Aku rajin otak sape. Mau dia tonton Gusti Allah, contoh orang lah hilang ingatan. Mungkin tak kerak, mungkin lagi semua. Mau dia tonton Allah, orang jin-jinan komat, elang akal lah. Pas mau kemana kita menjawabkan, kemana akal yang katanya pintar itu? Belah ya. Jadi memutuskan sesuatu maka berkonsep istikharah. Berkonsep istikharah. Rata-rata orang dulu gitu, kiai-kiai yang urusan agama tuh mereka cek ngestetin ada ilmu kak dinto. Mun semangkin kan nginteng aki, bade chat GPT, bade AI. Bade pertanyaan ketiba kenapa? Ngacik AI, engki kan tak le berokah. Adik sanat ngaji kita adik sanat mumpun tak usah mentuk makin tak usah ngaji lah ngaji ke YouTube ngaji ke AI adik sanat ilmuna tak nyambung kan sana aku udah kisah aku udah kisah sampai insyaallah aku ke Rasulullah itu namanya sanat silsilah ilmu. Mau kita ngaji di YouTube dia gimana sanat ya di Facebook dia gimana sanat di ilmu ada tidak. Kalau hanya sekedar referensi, tidak apa-apa. Tapi kita harus pernah berguru kepada guru. Bertalaki, kalau bisa bertatap muka. Zoom meeting, namanya ajunan ngaji Zoom meeting. Usahakan sesekali entar habis di kiainya. Itu ada unsur barokah. Atau kalau orang Korea sampaikan, pintarnya aku bukan karena kepintaran ilmuku, tetapi karena keberkahan dari guruku. Itu konsep. Mau dan terbu tak nerima, oke ponsera. Bukti ini lambuk nggak nikah. Kan generasi sekarang tuh belum jelas siapa tokoh yang terlahir dari kurikulum sekarang kak gitu. Kurikulum sekarang melahirkan siapa? Habibie itu produk kona. Sekarang belum ada orang-orang hebat yang terlahir Indonesia merdeka. Siapa yang katanya kita sudah pakai teknologi canggih? Siapa tokoh yang sepandai Habibie zaman sekarang? Terakhir, mun ilmu kan segala macam. Pada YouTube siapa? Sebutkan contoh orang hebat. Orang dulu, Habibie sebelum muka kuliah pun seandainya saya boleh memilih kipun Habibie, tapi kalau kita bisa betul nggak kalimat ini? Seandainya saya boleh memilih terlahir kembali, saya belajar ilmu agama, bukan belajar ilmu pesawat terbang. Itu Habibie bilang. Nah, jadi akal angkui, tapi leon totu kalau angkui. Ini kah pada challenge. Kalau mau tonton Allah, benilo rasbilu. Langsung doa Allah GPS. Selanjutnya, waman istauna, waman bantini paisreman istauna aroma sasoki paisreman.
Istaunan artinya aroma sesoki. Pasreman bimalihi kalaban hartanya eman qollah maka aroma sesukoni pasreman. Ai tekesah man pasal dening pasarodan iktafa aroma socokop pasreman bimalihi kalaban hartanya man lam yakfihi maka tak cukup hidaman dalika panapa harta. Wafil hadis dalam sebuah hadis sebutaki man istauna billah aghnah Rasulullah man tibin kasaran istauna aroma sosoki pasraman billah kalaban Allah aghnah maka pasoki Allahu daman. Yang kedua, barang siapa merasa kaya dengan hartanya qalla maka dia merasa sedikit. Alhamdulillah tangkunya 1 triliun. Paling laku hik korang boleh kisah. Nyimpan emas, nyimpan peset, saya pekok selamba 1 triliun mak sebut compol. 1 triliun ni kan ada paling 1000 tahun tak ada 1 triliun itu. Barang siapa merasa kaya dengan hartanya dia sedikit. Merasa sekali tak mudurna tidak ada bisa harta tidak bisa membuat kita kaya. Merasa kaya kita kaya. Yang orang soki, hartanya 1 triliun, hotelnya 1000 hotel. Yang orang patahnya aki. Orang lek bisa nambah 100 hotel lagi. 100 hotel tekah. Orang boleh bisa. Cok bisa lek bulan kau beli bangun real estate. Tak bisa. Yang Rasulullah anak Adam mereka jinto tak akan bisa armasah kenyang kecuali etong gembi tanah kuburan. Mulai baru totobi tanah kuburan ambu. Jadi Rasulullah hadis gak gitu. Kalau kalib ketika totobi tanah kuburan ambu. Coba saya yang pegang ditangkap pegang emas kilo-kiloan itu tanyakan cukup Pak ya? Enggak. Ini kadang ketemu kalau enggak pegangnya tuh saya nambah 1000 kilo. Tak bisa. Man istaghna. Barang siapa merasa kaya dengan hartanya, Allah dia merasa sedikit. Maksud gini, ketika harta dijadikan rujukan tingkat kekayaan, maka selamanya dia merasa kurang gitu loh, kurang lebih sekali itu. Dia merasa cukup sekarang. Alhamdulillah mobil 10, hotel 10, apartemen 10, harta sudah 10 triliun. Nang. Pas beda kenceng nang andi ya. Panas boleh tuh. Salib nabung boleh. Kayak gitu. Seperti aing tasik, tangki tunjukkan itu. Sajen yenom, sajen pelka, sajen arjeng. Itu kenapa sekepak? Jadi jangan tidak pernah kita merasa cukup dengan harta kita, karena harta itu tidak bisa mencukupi. Saya lapar nih kenapa nah? Pikir nah. Saya lapar pikir nah jiwanya. Coba, walaupun seseorang punya harta 1 triliun, yang dia makan berapa? Paling tetap sepiring nasi atau 3 piring nasi lah. 2 gelas air, selesai kan? Kenapa saya lapar? Pikirnya sangkoan dia beras 1000 ton padahal saya masuk ke tabuk cuma ningki di pereng itu lah lepet-lepet kopi pun lah kenyang lah saya lapar pikir nah tolong lah kenyang rokok lemari masak rokok sampai sekali rokok 20 bungkus paling kilas tapi kurang mau bisa di pabrik rokok pikir sesoki nafsu kak jinto nafsu. Jadi benar-benar ikut tunduk. Anak Rasulullah jabu ala fil jasadi mughatan wa idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu wa hiya al qalbu. Di dalam tubuh kamu tuh ada sebungkal daging. Kalau dia baik, tubuhmu baik semua. Kalau dia jelek, tubuhmu jelek semua. Ketahuilah dia adalah hati. Bukan hati liver, ini kah hati jiwa. Liver ni kan orang jahat, dia orang bagus, aten pada mira.
Jadi itu kiasan. Kata ulama itu kiasan. Ketika mun goreng jahat, sholat dulu. Mun orang jahat, mun aten jahat, bukan jahat ya beni. Liferah orang jahat, liferah orang bagus pada ngate kisah, bukan itu. Hati jiwa, bersengocak jiwa, bersengocak boten, bersengocak sanubari, bersengocak nafsu. Inti kata guru saya, pikir nah. Cuma rata-rata mau pikiran terjentung tepat ini, jadi itu hanya semacam tempat jantung berdegup, liver itu hanya, tapi jiwanya itu loh, ini bukan hati-hati. Maksudnya nikah, mau orang berjahat, ya buat liver pas bagus, tidak seperti itu konsepnya. Jiwa di situ, alkohol di situ adalah jiwa atau pikiran. Jadi wafil hadis Rasulullah jabu man istawna billah awnahu, barang siapa merasa kaya dengan Allah, maka Allah akan memberikan rasa kaya kepadanya. Barang siapa merasa kaya dengan Allah, awnahu, maka Allah mengkayakannya. Ada sebuah kisah nyata di Mesir, ada ulama yang mustajab doanya, doanya mustajab. Banyak orang gentar, Syekh, ya ada apa? Saya butuh bantuanmu, Syekh. Saya ini kesulitan ekonomi. Terus Kak, tolong doakan kepada Allah, Syekh. Saya butuh mobil, ya betul. Ya udah tak doakan. Ya Allah, tolong ya Allah, kabulkan si A butuh mobil. Amin. Ini kan kok cepat tadi mobil. Jadi orang yang entar besok terus cicilan rumah mare tekahajut tapi sisa nikah Roman sederhana, hidupnya sederhana. Kekerasan dia remes saja. Ani orang itu habis hoki, tekahajut dunia itu. Orang yang ratakan ditekan dunia tadi. Pak jarang menikah. Ya Syekh doa tidak Allah dunia selamat dunia akhirat, jarang nggak nikah. Maksudnya Syekh cicilan terus so Roma terus aja SPP anak terus itu betulnya. Kabul, rata-rata kabul. Orang tuh kesana kabul. Ayah rasa nih, pada situ orang, apa sih dia? Di rumah, cak bang TV, tandi. Oh, orang tuh kisoki. Kedua kan cina, tarik, ayo ngorok sempot. Lah, ayo ngorok ah. Ya cek di kancana. Kancana kan itu mau retes saya kak Disa. Ya cek, ya Syekh, ya ada apa? Temanku tuh ngerasain dirimu Syekh. Kenapa? Syekh gimana? Orang-orang didoakan kabul masalah harta. Dia sendiri kok gak minta kaya katanya. Sejak gini. Orang tuh kadang-kadang diberi harta. Orang tuh minta dikabulkan harta. Aku oleh Allah diberi rasa kaya. Katanya dia. Aku oleh Allah tidak diberi harta. Diberi rasa kaya. Aku merasa kaya. Buat apa mobil? Aku tidak butuh mobil. Anikah man istawna billah awnahu. Barang siapa orang masa kaja kita, Allah masoki. Bisa masoki atina, atau masoki ongkuan. Sisa ini kan naik minta ke atas Allah setriliun, dan triliun dengan caranya bagaimana? Rahasia. Itu kisah nyata. Beda orang lakar tak minta soki ke Allah. Jadi soki atina. Alhamdulillah iparing sehat ya Allah, anak terocak ya Allah, bini terocak ya Allah, sedek bedah, sedek motor bedah, apa sih penta boleh? Dikit gula melihat anti energi cicilan pak juga larang, tapi apa? Itu orang merasa kaya itu sulit, merasa kaya, istana, merasa kaya di harta, ini kan merasa kaya di Allah. Nah, ketika kita sekarang sedang tidak kaya, ini ya Allah kula pesok laki ate kuli Allah. Ya tak nasab itu lama. Remaki ate kan di Allah kula ngerim. Ya tenang sana. Cukup ya Allah deki. Lagi. Bani ta Allah soki kak jinto. Maksudnya ketika kekayaanku itu kira-kira membuat kita melenceng di Allah, tidak usah kaya saja. Kata salah kan salah begitu kata Rasulullah.
Kan oleh panjenengan cerita seorang yang sahabat yang miskin tu minta kaya pada Rasulullah. Lah cang Rasulullah, lah saklabahnya mana miskin bang. Bang miskin soki, entar ke masjid wala lo ada kalau ngkir tapi kalau tak bobi Rasulullah. Allah yang mana dia Rasulullah. Karena Rasulullah itu nyasun ke Nabi ni ada Rasulullah kalau tak bobo. Si saklabah ini kan saking miskinnya bajunya gonta-ganti sama istrinya. Jadi mau saklabah ke masjid kalau pina jual bandara yang kui sebini abengtang ni compon. Ketika rajina solat saklabah bengtang jadi miskin. Yang Rasulullah yang mana ngaji ya. Bang takut ke Allah. Rasulullah. Pesok. Hai, terus dia mangkinya lagi ke Allah kul pasok ki ongkuan dia. Resiko dia temu tibi ya. Ini tak napa. Oh. Ini tentak Allah ya Allah. Parane saklabah kesokian soki saklabah. Soki ongku. Pertama penari bojone lima bekto 10 celpat. Masaklabah Rasulullah SAW. Anu repot kini tong bopo na. Oh, terus lare duhur celpak ke masaklabah. Dia tong bisnis sampai tak pujian ke masjid nah saklabah. Dia malau percolo. Lah, di mu tak salah kalau pala hadis. Oh tak salah miskin pole ni ka. Kau udah masalah kok lah ngocak. Bang tak kuat soki. Tak kuat kan? Nah, itu monggo sekarang kita katanya ke badan kok soki siap kan soki itu kabisnis miliaran tadi Allahu Akbar masjid agung ada abang lah ngitung tuh 100 miliar 200 miliar karena saya ke masjid dah bertamu maki Allahu Akbar dia mata ya dicik dah tunda 200 miliar mak 200 miliar syahada la ilaha illallah hotel kena siap beliau tak bebeh sebebesnya Nabi Sulaiman alaihissalam Nabi Sulaiman itu diceritakan mungkin salah satu contoh orang terkaya yang pernah tercipta di muka bumi Nabi Sulaiman alaihissalam maka enah pasirman ay wa man kanat quwwatuhu man tining pasroren kanat panik kebada pasirman quwwatuhu panapak kekuatan man di makhlukin ala ben makhluk sawara maka pasirman dalilan panik enah. Yang terakhir barang siapa mulia dengan makhluk zallah dia hina. Wa man kanat quwwatuhu bi makhluk barang siapa kekuatannya gara-gara makhluk sora dalilan dia menjadi hina. Wajah gara-gara makhluk ora kedon backingan masa makin backing akodon backingan akodon pengikut kan makhluk kan itu. Saya contohnya Fir'aun ini kan aroma raja di Mesir. Pak Paman Sake, kepon itu buaki Fir'aun Pak Paman Sake. Ang ako pangeran mak, nempo ke Fir'aun nempo kapi. Zalilan hina. Ia Nabi Allah ditenggelamkan di Laut Merah. Benih hawaki. Fir'aun itu muminya ada sekarang. Mumi itu ada, bukan itu benih dongeng. Mendongeng kan cerita kancil balapan sama kura-kura itu dongeng. Fir'aun itu muminya ada. Muka YouTube itu mumi Fir'aun itu ada. Orang yang pernah mengaku Tuhan sejaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada itu Fir'aun itu. Parauh itu namanya. Fir'aun itu berapa? Fir'aun itu bukan Fir'aun itu semacam kaisar. Fir'aun itu yang itu Fir'aun ke berapa gitu. Barang siapa merasa mulia dengan makhluk dia hina. Jadi ampun tak usah mohon backing mati. Si A naik ini gara-gara punya backing. Selama backingnya ada, si A aman. Ketika backingnya pensiun, ketika backingnya meninggal dunia, siapa yang membela si A? Ya, keker mah.
Kan kadang orang ngormat dia sesepuh, ngormat dia baking ah. Jadi ampun tak usah baking dak Gusti Allah bae. Mana Allah kan tak setu. Wah, kok anji orang. Tak peman kok anji Allah, kan dia. Siapa sih yang dibaan? Orang siapa ban? Benar kita. Kula Allah baking mak. Man orang ni kak kayak gila tak ingat ke gula. Ya, berani ke kita mungkin baking bismillah Allah. Tapi ini dibangun dengan kekuatan iman, tak benih orang tak paman bojong. Cara baking Allah. Allah apa yang orang kak gitu sudah imannya kak hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku sebaik-baiknya penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sebagai penolong dan sebagai pembela. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tiada kekuatan dan dia kecuali dengan kekuatannya. Itu backingan kita dan backingan itu dunia akhirat. Tapi kan tak ketela Allah ni kan lagi. Kalau tak ketela mon backing kan beduk seketela. Kok orang ria? Ini anak di mana? Kok Allah? Buktinya ketika Nabi Muhammad dulu ditangkap sama Suraka kalau tidak salah. Ya Nabi Muhammad mensepire kencang pedang di Suraka. Siapa sabila sampian semangkin? Ini pedang yang lagi di Suraka. Allah sabila sengko. Terkerja Suraka, keger pedang. Jeblek kalah di Rasulullah. Balik. Mesti siapa backing bang? Ada. Marah mesti lihat pedang siapa backing bang setia? Ada. Ini contoh bahwa ketika iman itu sudah gentong dat maha perkasa ini manusia. Tapi memang dibangun dengan kod. Tapi mari kita mulai hal kecil kita mulai. Ucuk kulu bani nabi mah. Tan Allah pada. Allah kan pada. Allah situngnya kampuni. Tuhannya Muhammad, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya kita juga sama Rahman Rahim. Jadi itu Allah yang disembah Nabi Muhammad juga Allah yang kita sembah. Beliau maha pengrahman rahmin kepada semua makhluk-makhluknya. Kalau Nabi pastilah. Tapi tinggal akan tunggu sengko apa yang jauh setirnya. Dan ya Allah. Tentu syarat dan ketentuan berlaku jangan Allah. Beni kapan butuh nyebut sengko. Tak butuh kok kalau pada gitu juga konsepnya. Butuh tak butuh akan tunggu Gusti Allah. Itu loh konsepnya. Jadi tenang kita. Saya rebeknya Gusti Allah. Gimana mbak gula nggak nikah. Jadi ketika gitu kita tetap mulia. Ketika bagian kita Allah bukan makhluk, kita mulia mak. Kita tidak terhina. Mau orang akan tong ke makhluk, guru cong si tado cong, mah walau orang lah tado le pensiun, walau mati, guru kemak kan sorak dia orang tak disadap, disorakan dia orang, udah tidak bikin setia. Hina, aduh, kan banyak sekarang saya ngomong gini kan di negara kita kan banyak cerita-ceritanya, sudah banyak ceritanya, siapa backingnya, siapa backingnya, hancur pelan-pelan. Ketika mendewakan manusia, Allah tak terima, Allah campuran sengkok pangeran. Nah, sengkok sakabai been, sabri ngakan minum ke been, sabrinya babang mendewakan ruah. Korepet dengan Allah itu maha pecemburu. Allah kan tak senang disekutukan. Tuhan tidak suka disekutukan. Kita memang tidak menyembah ladang lebih daripada Muhammad Allah. Kulit tidak cukup toman lah kulika kepepet ya. Dalam tanda petik menjilat ini apa cak betul kan cek ngormat kan cek ngormat dari seorang makhluk supaya oleh A oleh B oleh C kan antum gue ini kan oreh esoran apa bisa cak nyam abutoh bentar ke dasar pojok mangkat kita berpang dalam posisi seperti itu dan ke Jakarta mangkat mak kalau sahabat di tengah jalan kira karena tak berujung. Nah kita seringkali mensekutukan Allah dalam hal-hal kecil cuma kita tidak sadar termasuk kulit
Kadang ya Allah, makan banyak istighfar ya Allah. Alakan mangkat tuh lancar lebos ya. Tak sholat lagi, makmur lagi, ini motor trek. Karena kita butuh sama sang makhluk. Allah bisa campuruan. Apa. Lu. Masa truk di Gusti Allah. Apa ketolong, apa tetap der. Ada rencana si asoson. Pas ya Allah, ampunilah aku kapal dia nikah. Kelak dia remah. Ulah cerita kulit badan kulit TV kak jentuh. Curhat badan kulit TV. Kak jentuh. Saya simpulkan lagi. Wal maqalatu rabit al-ba'un. Tining maqalah si nomor 44 an ba'dil hukama bersebagai orang al-hikmah wa hum alladzi yakunu qawluhum wa fi'luhum muwafaqun sunnah. Gitu orang-orang se habuna ban kelakonna cocok bersunnah Rasul. Orang ahli hikmah kak dinto habuna ban kelakonna cocok bersunnah Rasul. Beda orang habuna cocok di sunnah Rasul, kelakonna tak pada di sunnah Rasul. Beda orang kelakonna cocok jabun kan jarang. Biasanya orangnya biasanya kelakon tepat, insya Allah jabun tepat, insya Allah begitu. Kan banyak orang jabun tepat, kelakon tak tepat. Jadi tepat ini kan surah milih, amun kelakon lah. Nah, orang-orang al-hikmah itu orang-orang bisa kiai, bisa tentu kiai. Kadang ulama kan itu tak tentu kiai. Kiai kan tak sebutan di Pulau Jawa. Kalau di Kalimantan benikah nyaman tuan guru Kalimantan. Atau kalau nang Jawa Barat ajengan. Kiai itu biasanya di Madura atau di Jawa. Kalau di Malaysia tidak ada nama kiai. Mungkin apa namanya tuh. Jadi ulama atau hikmah itu tidak harus kiai. Kadang kiai. Yang penting lihat saja. Jabunah bi kelakonna pada bi sunnah orang ahli hikmah atau ulama. Itu saja. Nah, memang kalau gampangnya orang mon kiai cilin haji kan jabunah bi kalau cocok toro. Karena sekarang gelar itu gampang sepun ya kak. Ajunan walas YouTube buka statistik Kiai Haji Hamdi. Orang itu kayak sampean. Tapi kan ada beban moral nih kak. Jadi kita testingnya apa gampang. Mun urusan hati urusan Allah dilingaki mun dabuna bi kelakonna pada bi sunnah Rasul toro. Mun tak pada bisa toro nikah. Makanya sekarang itu gampang kalau gelar baju, gelar itu gampang, diampel banyak. Ocapote, jubah, surban, tuku banyak mak. Banyak. Jadi cek sholat di kak jentuh. Sekarang itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatikal nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Rabbana taqabbal du'ana bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu